Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 4 ayat 4 demikian. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara-saudara sekalian, daerah Samaria bagi orang Yahudi adalah daerah yang harus dihindari dan penduduknya dianggap rendah karena tidak murni Yahudi lagi. Memang sejak kerajaan Israel dikalahkan oleh Asyur, penduduknya diserakkan ke berbagai negara dan berbagai bangsa taklukan mereka dipindahkan ke Samaria. Akibatnya, penduduk Samaria terdiri dari keturunan campuran berbagai bangsa. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata bahwa Dia harus melintasi daerah Samaria. Harus, bukan kebetulan lewat. Artinya, sengaja direncanakan dengan tujuan tertentu. Dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ini, kita melihat sikap Tuhan Yesus terhadap orang Samaria sama sekali berbeda dengan sikap orang Yahudi pada umumnya. Dia tidak menganggap rendah mereka dan tidak menghindari daerah mereka. Sebaliknya, Dia mau menyelamatkan mereka dari dosa dan maut, sama seperti Dia menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya itu, orang yang ditemuinya pertama kali dan akhirnya menjadi saksi baginya, sehingga banyak orang menjadi percaya, adalah seorang perempuan Samaria yang reputasinya benar-benar buruk. 5 kali perempuan itu telah menikah dan bercerai, dan saat itu hidup dengan seorang laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Semua yang Tuhan Yesus lakukan mengajarkan kepada kita agar sebagai orang percaya, kita menghargai dan mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang dan reputasinya. Siapapun dia, Injil harus dikabarkan kepadanya. Bukankah semakin buruk reputasi seseorang justru semakin membutuhkan berita Injil? Tentu saja harus dengan bijaksana, sambil menjaga diri agar tidak terseret ke dalam dosa dan tidak membuat orang berprasangka buruk sehingga kita justru menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menemui perempuan itu di tempat terbuka pada siang hari. Dia mengendalikan pembicaraan tetap fokus kepada berita Injil sampai akhirnya perempuan itu sadar bahwa yang sedang berbicara dengannya tidak lain adalah Sang Mesias atau Kristus itu sendiri, dan hidupnya diubahkan sehingga ia dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif. Saudara, hari ini siapapun kita dan seburuk apapun reputasi kita, Tuhan Yesus telah mati di salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut, tetapi juga mengubah hidup kita dan menjadikan kita sebagai saksi-saksinya yang efektif. Masalahnya adalah, maukah kita memberi diri kepada Tuhan Yesus agar Dia mentransformasi hidup kita dari dalam, sehingga Dia dapat memakai kita secara maksimal menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin.